menggegerkan dunia. Subianto, Jumat 14 Juni 2024. Warga sipil berpeluang bisa bergabung dalam brigade komposit yang akan dikirim untuk operasi kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina. Prabowo tunjukkan taringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati 3 miliar muslim di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan bangga pada Prabowo kerja nyala. Kebanggaan kaum muslimin yang nyaris 3 miliar jumlahnya di seantero jagat raya atau seluruh dunia ini bukannya tanpa alasan bangga terhadap Prabowo. Pasalnya Prabowo belum saja dilantik sebagai seorang presiden. Dia sudah betul-betul mendukung suksesnya kedamaian dan di bumi Palestina. Bahkan Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa kami Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh pihak yang ada di Palestina. Kesiapan pasukan Indonesia dan juga para sipil Indonesia bukannya tanpa tidak siap, tetapi kesiapannya mulai dari pesawat tempur hingga kapal rumah sakit dan juga ribuan tentara, juga para relawan yang boleh dikata relawan dari Indonesia ini bukanlah relawan biasa, tetapi mereka adalah pendekar-pendekar yang siap akan membantu, terutama membantu Palestina yang berdampak akibat perang yang saat ini dapat kita ketahui bahwa Israel telah menyerang atau menjajah Palestina sejak tahun 1948. Ironinya, berbagai macam negara terutama di pihak barat malah terus ngotot, bahkan mensuplai amunisi dan senjata kepada Israel. Ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dunia, sehingga Jenderal Prabowo di berbagai pertemuan tingkat tinggi petinggi-petinggi seluruh bangsa-bangsa ini, mulai dari pertemuan Singapura, Qatar, dan juga pertemuan terakhir kali di Yordania, Prabowo begitu tegas menyebutkan bahwa kedamaian harus segera diciptakan dan Indonesia pengalaman untuk itu. Karena Indonesia sudah pernah dijajah oleh bangsa penjajah selama 350 tahun lamanya. Karena itu saudara, kehadiran pasukan perdamaian dari Indonesia jika telah diizinkan oleh PBB tentu sangatlah efektif, karena pengalaman Indonesia yang sudah menangani bahkan terdampak akibat penjajahan sebelumnya sangatlah pengalaman dalam menangani trauma akibat konflik bersenjata yang selama ini dilewati oleh Indonesia dan juga beberapa negara yang telah dilewatinya. Demikian pula Panglima TNI Agus Subianto dalam berbagai pertemuan, terutama di pertemuan di MUI Indonesia dan tokoh-tokoh agama, ia telah menyebutkan bahwa Indonesia sudah siap bahkan memberikan izin kepada para sipil untuk bahu-membahu bersama TNI, dan sipil tersebut akan menjadi batalion komposit yang akan membantu bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia. Kesiapan itulah
yang sudah ditunjukkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam pemaparannya dan penegasannya. Ia menyebutkan bahwa Indonesia tinggal menunggu mandat dari PBB. Ketika itu telah ada, maka siap diberangkatkan ke Gaza atau Palestina. Memang jenderal yang satu ini sangatlah dibanggakan juga oleh bangsa Indonesia, demikian pula kebanggaan yang paling utama. Kekuatan itulah menjadi tolak ukur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia selalu melakukan salah satu upaya, karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 papar Panglima, yakni seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Demikian pula Retno Marsudi juga terus melakukan dalam pertemuan antara bangsa. Dia tak segan negara manapun, bahkan ia menuding ada beberapa negara yang selalu memanasi dan terus memanasi kondisi perang. Karena itu saudara, 3 tokoh yang saat ini yang membekap Presiden Joko Widodo tentu saja menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia begitu ngotot untuk menyelesaikan kekisruhan atau kerusuhan atau perang yang terus terjadi di Palestina. Kan kepada negara-negara besar yang selama ini mengajarkan seluruh bangsa tentang pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Justru mereka adalah pelanggarnya. Fakta di hadapan mata kita begitu sengsara dan menderita masyarakat Palestina. Dan gerakan Tentara Nasional Indonesia bersama Sipil Indonesia ini tentu saja Pak Gayung penyambung. Masyarakat negara-negara Arab juga turut serta untuk melakukan penertiban. Dan jika saja masih ada pihak Israel tetap ngotot mau tidak mau akan menjadi musuh bersama, tentu kehadiran tentara Indonesia yang masuk ke wilayah Palestina itu menunjukkan warning kepada Israel agar hentikan semua kejahatanmu yang selama ini Anda lakukan sejak tahun 1948. Jika saja masih terus ngotot, Anda bahaya. Dan yakinlah, Indonesia akan memimpin seluruh kekuatan untuk merongrong dan bahkan bisa jadi tentara Israel atau Israel akan dikucilkan oleh masyarakat dunia. Masyarakat dunia akan marah. Dan Prabowo bukanlah sipil, dia paham cara gerakan militer untuk melumpuhkan lawan-lawannya, terutama yang selama ini melakukan penjajahan. Dan dunia tahu bahwa Israel adalah bagian dari pengacau atau selalu merongrong, merusak tatanan peradaban dunia, khususnya dunia negara-negara Arab. Wow, nah ini penting sekali untuk mengetahui apa kerjanya. Demikian laporan singkat Opini Gino Television Indonesia. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode mendatang. Yang berkoalisi dengan Netanyahu juga menyampaikan kecaman. Diketahui perselisihan di dalam internal Israel memang sudah berlangsung lama, dimulai tak lama Amin ya Rabb.